الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita kembali dapat dipertemukan di ruang virtual ini, tentunya dalam rangka meningkatkan kompetensi melalui webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang bertajuk webinar Inhil Daring Gemilang. Baik Bapak Ibu, segenap panitia webinar Inhil Daring Gemilang mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi peserta webinar Inhil Daring Gemilang pada hari ini. Baik yang mungkin berkesempatan hadir di Zoom meeting atau nanti ada streaming YouTube ya, Karipana ya. Salam kenal Bapak Ibu semua. Kenalkan saya Nurulaya Purnama, guru di SDN 001 Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri, Provinsi Riau. Ini saya ditugaskan sebagai host pada Zoom meeting kita hari ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebelum acara kita serahkan pada Ibu Moderator, kami himbau kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan audionya ya. Kemudian apabila dirasakan jaringan atau signal kurang baik, mungkin alangkah lebih baiknya untuk menutup videonya. Jadi Bapak Ibu yang masih kedengaran suaranya, yang masih aktif audionya, kami mohon untuk menonaktifkannya. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita sambut narasumber hebat kita pada hari ini. Seperti apa yang telah tersebar di schedule, di undangan kita maupun di flyer. Narasumber hebat kita hari ini yaitu setiap best practice yang kita gunakan, yang kita punyai atau yang kita miliki atau yang pernah kita pernah laksanakan, itu sebenarnya kita sudah juara ya Bapak Ibu. Di mata anak didik kita, sudah juara di mata teman-teman sejawat kita, sudah juara di mata kepala sekolah, mungkin juga pengawas, bahkan juga di mata pemimpin kita dan negeri tercinta ini. Setiap praktik baik yang kita lakukan, kita sudah menjadi juara. Terlebih lagi apabila itu kita bingkai dengan ketulusan dan pengabdian ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan juara di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, praktik-praktik baik kita selama mengajar yang kita sebut dengan best practice ini ingin sekali kita dokumentasikan ataupun kita deskripsikan menjadi suatu konsep karya ilmiah. Nah, nantinya kita mohon kesediaan Ibu Badriah yang sangat luar biasa prestasinya, guru berprestasi nasional, kemudian lagi prestasinya yang mungkin akan diuraikan oleh Ibu Moderator kita. Nah, jadi beliau Ibu Badriah barangkali bisa dikirimkan melalui chat atau angkat tangan. Nanti Ibu Ibu bisa Ibu Nurlaila yang mengeceknya, ya, atau juga ya bisa Ibu Us yang mengecek kalau ada yang mau interupsi, karena barangkali ada yang kurang jelas, saya tidak keberatan untuk diinterupsi. Insyaallah. Itu di awal ya. Kemudian sebelum saya memulai, saya mencoba mengantisipasi ada masukan katanya karena ini berbeda waktu ya. Mungkin saya ke Pak BHP ya, karena di sana asarnya lebih awal, sementara kami di sini di Pulau Jawa hari ini baru pukul 2:04, jadi ada perbedaan waktu. Jadi mungkin nanti silahkan didiskusikan nanti di tim Inhil ini daring Inhil Gemilang untuk mengantisipasi waktu ketika terjadi perbedaan seperti sekarang antara di Pulau Jawa dengan di Riau, itu sebagai masukan.
Bismillah, saya mulai. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu, terima kasih telah mengundang saya untuk bisa berbagi pengalaman menulis best practice yang menjadi juara. Bukan berarti setiap kali menulis best practice tujuannya untuk menjadi juara, tapi paling tidak bagian dari pengembangan guru adalah memiliki data atau memiliki artefak dari hasil kinerjanya. Baik, akan saya mulai, mudah-mudahan selesai sekitar 1 jam, nanti kita akan perbanyak ditanya jawab, karena ini barangkali ke hal yang praktis, barangkali Bapak Ibu ingin tahu seperti apa caranya ya. Bismillah, kita mulai. Bapak Ibu, judul yang diajukan oleh Pak BHP, terima kasih Pak BHP yang langsung to the point, langsung saja best practice yang juara katanya. Saya sampaikan ya setuju, yang juara saja. Oke. Bapak Ibu, kalau mau menulis best practice, ada hal yang harus kita catat, ada 5 hal. Yang pertama, apa itu best practice? Yang kedua, mengapa kita menulis best practice? Yang ketiga, caranya bagaimana? Kemudian, best practice yang kita buat itu kapan digunakan? Dan when and where. Jadi kapan dan di mana kita gunakan, kemudian setelah mengikuti pelatihan ini, apa yang harus kita lakukan? Itu 5 hal yang akan kita bahas bersama-sama, sehingga mudah-mudahan dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu, bagi yang sudah terbiasa menulis best practice, tinggal memikirkan what next-nya, bagi yang belum pernah menulis, barangkali bisa memikirkan apa yang harus dimulai dan bagaimana memulainya. Mohon maaf, kameranya mati. Karena saya menggunakan keluar kamera tambahan sehingga mati. Jadi tidak apa-apa, saya Bapak Ibu bisa fokus ke PowerPoint-nya saja. Oke. Bapak Ibu, yang pertama kita pasti bersama dulu, apa sebetulnya best practice? Karena kita orang Indonesia mendengar kata best practice, kadang-kadang muncul pertanyaan, apa sih best practice bedanya dengan good practice? Kita mulai dulu dengan best practice dulu Bapak Ibu ya. Jangan terlalu alergi karena saya menulisnya di dalam bahasa Inggris, tapi saya akan berbicara di dalam bahasa Indonesia, jadi jangan khawatir. Kalau tidak paham nanti bisa bertanya. Yang pertama ini dulu Bapak Ibu. Apa itu best practice? Best practice itu didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang prosedural, tetapi prosedural secara profesional yang bisa diterima dan dipandang sebagai satu aktivitas yang benar dan paling efektif. Jadi syarat utama dari best practice itu adalah bisa bisa diikuti, bisa dilakukan ulang oleh yang lain dengan hasil yang kurang lebih sama. Yang kedua, ciri yang kedua itu harus paling efektif. Jadi intinya, secara arti, Bapak Ibu, best practice itu really means, artinya adalah sebuah alternatif yang dapat diterima sehingga nanti hasil yang dilakukan tersebut memberikan kesempatan kepada orang yang menduplikasinya itu mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar. Berikutnya, apa beda antara best practice dengan good practice, Bapak Ibu? Karena ada yang mengatakan, yang saya tulis itu bukan best practice, cuman good saja. Karena dalam bahasa Inggris memang ada tingkatan dari good, kemudian better, dan best. Di sini bukan berarti kita sedang mengukur mulai dari bagus dan yang seterusnya. Saya mohon maaf sebentar, ada gangguan dulu. Ya. Mohon maaf sebentar. Ya, saya lanjutkan. Bedanya best practice dengan good practice adalah begini Bapak Ibu, kalau dalam profesional, dalam profesi. Yang pertama, sesuatu yang direkomendasikan dan dapat diikuti, itu namanya best practice. Apabila ada sebuah aktivitas atau praktis atau kegiatan yang menjadi bagian
dari kehidupan kita itu menjadi good practice. Jadi good practice itu adalah aktivitas yang kita lakukan secara kontinu, itu disebut good practice. Contohnya adalah sebelumnya kita tidak pernah melakukan cuci tangan dengan ukuran waktu misalnya 20 detik. Jadi berdasarkan penelitian dalam masa pandemi ini, best practice-nya adalah supaya terhindar dari virus, maka harus mencuci tangan paling tidak 20 detik misalnya. Jika Bapak Ibu melakukan itu secara terus-menerus, sehingga menjadi bagian dari kehidupan kita, itu menjadi good practice. Ya, mudah-mudahan sudah jelas antara perbedaan best practice dengan good practice. Berikutnya, apa manfaat dari menerapkan best practice? Salah satunya adalah kita terus menjaga kualitas. Jika kita mengajar berdasarkan best practice, bukan berdasarkan trial and error, itu hasilnya lebih baik yang mencoba menggunakan best practice, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, kalau untuk best practice ini sebetulnya bukan hal yang baru, Bapak Ibu. Kenapa saya menyebutkan bukan hal yang baru? Karena setiap hari guru itu selalu melakukan inovasi. Setiap saat, seperti sekarang ini, Bapak Ibu juga melakukan kegiatan trial and error, coba-coba. Kemudian Bapak Ibu juga suka melakukan refleksi mengajar. Misalnya setelah mengajar dengan menggunakan sebuah aplikasi di Zoom, misalnya ternyata ditemukan bahwa tidak semua siswanya itu aktif. Sehingga Bapak Ibu melakukan refleksi bagaimana ke depan supaya siswanya menjadi aktif. Itu sudah biasa Bapak Ibu. Kemudian kita juga suka berbagi. Menurut pengalaman saya, misalnya, kalau mengajar untuk siswa yang lambat, teknik yang dapat kita gunakan adalah A, B, C, D, E, itu namanya berbagi. Jadi sudah biasa sekali Bapak Ibu itu berbagi. Kemudian Bapak Ibu, best practice itu menjadi salah satu ciri dari pengembangan diri sebagai guru yang bekerja di wilayah profesional, seperti itu. Nah, yang akan dibahas di sini adalah best practice yang khusus untuk prestasi. Walaupun best practice untuk prestasi ini, Bapak Ibu tetap ada prasyaratnya, yaitu yang pertama, tetap harus ada inovasi, Bapak Ibu mencoba trial and error, Bapak Ibu melakukan refleksi, kemudian Bapak Ibu lakukan pengembangan diri, baru nanti bisa mengikuti best practice yang bisa dijadikan bahan untuk kejuaraan. Nah, caranya bagaimana? Ini boleh dicatat Bapak Ibu ya. Nah, cara yang pertama, jika Bapak Ibu menginginkan best practice yang menjadi juara, itu cara yang pertamanya adalah Bapak Ibu wajib mengajar terlebih dahulu. Kenapa Bapak Ibu wajib mengajar? Karena wilayah kita adalah wilayah pembelajaran. Jadi otomatis kalau mau Bapak Ibu menjadi juara harus di wilayah pengajaran. Jadi syarat yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengajar terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Sehingga kalau kita mengajar Bapak Ibu, yang harus dilakukan kalau Bapak Ibu ingin memiliki best practice yang menjadi juara, yang pertama, jika selama ini mengajar hanya mengajar kemudian selesai, sekarang Bapak Ibu siapkan catatan. Kalau mengajar itu catat, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian Bapak Ibu harus punya jurnal mengajar. Pilih salah satu dari yang ada di sini. Boleh Bapak Ibu membuat catatan mengajar, boleh membuat jurnal, boleh membuat diary, boleh membuat video atau membuat fotonya. Itu adalah artefak yang akan menjadi bahan jika kita mau membuat best practice yang akan dilombakan dan menjadi juara. Kemudian ketika kita mengajar, jangan lupa Bapak Ibu menyimpan sampel hasil pekerjaan siswa. Sampelnya Bapak Ibu jangan terlalu banyak, cukup 6. 6 itu 2 dari kelompok siswa pembelajar lambat, 2 dari kelompok siswa yang rata-rata, 2 contoh dari siswa yang pembelajar yang cepat. Jadi cukup 6 saja. Kenapa hanya 6? Karena kalau Bapak Ibu mengumpulkannya terlalu banyak, itu akan nanti terlalu kaya dengan data, sehingga Bapak Ibu nanti bingung ketika akan mengambil sampel untuk dianalisis. Dari apa yang saya lakukan, saya cukup mengambil 6 saja. Dari seluruh kelas, jadi diambil 1 kelas sampel, diambil hanya 6 saja. Itu
memudahkan ketika nanti akan diubah ke dalam best practice yang akan dilombakan. Kemudian jangan lupa RPP dan instrumen penilaiannya disimpan Bapak Ibu, simpan dalam sebuah file, kemudian diberi nama sesuai dengan boleh dengan KD-nya, pemberian namanya, atau sesuai dengan materi ajarnya, silahkan saja bebas. Yang kedua Bapak Ibu, kalau mau membuat best practice kita harus melakukan refleksi. Kita mengetahui ini menjadi best practice itu berdasarkan hasil refleksi. Umpamanya, saya mengajar yang menuntut para siswa itu sangat terdorong untuk menguasai keterampilan berbicara, tetapi menolong siswa yang pemalu. Sehingga saya menawarkan tekniknya adalah menggunakan voice note. Voice note itu ada di WhatsApp misalnya. Setelah saya cobakan, ternyata saya refleksikan, umpama dari 32 siswa, 30 siswa mengumpulkan, tetapi ada keberhasilannya adalah 32 siswa mengumpulkan, kemudian ada kelemahan. Misalnya kelemahannya ternyata ketika siswa menggunakan voice note, siswa itu tidak mempedulikan tata krama ketika berbicara karena wajahnya tidak terlihat umpamanya. Karena kalau berbicara sebetulnya ada patokan yang harus dipenuhi. Nah, refleksi ini menjadi penting ketika akan membuat best practice karena inilah yang menentukan mana dari aktivitas mengajar kita yang bisa dijadikan best practice dan mana yang tidak. Ya, kemudian Bapak Ibu, kalau best practice itu mau diikutsertakan dalam sebuah lomba, ingat yang pertama itu harus taat pada template yang diberikan oleh panitia. Umpamanya begini, Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan pelatihan menulis best practice. Kata narasumber, misalnya beliau menyampaikan begini, best practice itu minimum terdiri dari 3 bagian. Misalnya bagian pertama terdiri dari pendahuluan yang memuat masalah dan cara penyelesaian masalah diikuti oleh tujuan dan manfaat. Yang kedua adalah penjelasan best practice-nya itu sendiri mulai dari perancangan pelaksanaan sampai ke penilaian, dan bab 3-nya adalah kesimpulan. Umpamanya itu contoh informasi yang Bapak Ibu dengar dari narasumber. Suatu saat Bapak Ibu mengikuti lomba, ternyata tidak seperti itu petunjuknya. Petunjuknya itu tidak menyebutkan apakah ada bab 1, bab 2, atau ada bab 3, hanya menyebutkan begini kalimatnya, misalnya panitianya menyatakan begini, silakan tulis best practice, maksimum 10 halaman, memuat inovasi, kemudian hambatan, dan saran. Nah, Bapak Ibu, jika seperti itu petunjuknya, ikuti itu saja. Sementara informasi-informasi yang sebelumnya yang Bapak Ibu peroleh itu bisa menjadi kekayaan pengetahuan yang nanti dapat diintegrasikan, apakah nanti bisa dimasukkan atau tidak, kita lihat nanti petunjuk rinci dari panitia. Kemudian untuk kemudahan best practice kita, jangan lupa Bapak Ibu harus mengacu pada dokumen penunjang kita. Apakah dokumen dalam bentuk tadi catatan atau dokumen penunjangnya foto atau video. Dengan kata lain Bapak Ibu, jika berbicara best practice artinya kita menuliskan karya setelah dilakukan kegiatannya. Jadi tidak bisa membuat best practice tapi belum dilakukan. Jika Bapak Ibu membuat best practice dan itu belum dilakukan, itu namanya bukan best practice. Jadi salah satu ciri dari best practice adalah sudah dilaksanakan, sudah berhasil, dan bisa di-sharing kepada orang lain melalui tulisan atau lisan. Jadi tidak bisa Bapak Ibu mengatakan best practice tetapi belum pernah dilaksanakan oleh Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu kalau mau menjadi juara, best practice-nya itu yang harus kita pahami adalah keterbacaan karya, keterbacaan tulisan kita Bapak Ibu. Bisa saja kita merasa bahwa apa yang ingin kita sampaikan melalui tulisan terasa dengan mudah kita pahami. Tetapi Bapak Ibu harus diingat, bayangkan kalau karya tulis kita yang dalam bentuk best practice itu pembacanya bukan dari kalangan guru. Berarti
kita harus mampu menyampaikan gagasan dalam bentuk tulisan yang dapat dipahami oleh hampir semua orang dari berbagai kalangan. Oleh karenanya sangat bijaksana sekali jika Bapak Ibu sebelum mengirimkan karya best practice-nya kepada orang lain, coba ajak dulu seseorang yang Bapak Ibu percayai. Misalnya kalau saya biasanya dengan suami saya sendiri. Tolong saya bisa meminta suami saya membaca karya saya dan dimintai masukannya. Kenapa saya meminta suami saya? Karena dia bukan orang pendidikan. Sehingga dia memiliki cara pandang yang lebih netral terhadap tulisan kita. Yang kedua, saya juga suka meminta anak saya untuk membaca. Artinya saya melihat bagaimana kalau tulisan ini dibaca oleh orang usianya dan bidang kerjanya tidak sama di pendidikan. Jadi bagaimana masukan itu bisa kita terima. Atau jika Bapak Ibu memiliki rekan kerja di sekolah atau mungkin di komunitas literasi atau coba diambil 1-2 orang untuk membaca dan memberikan masukan. Jadi ketika membaca, biarkan mereka menyanyikan apa yang Bapak Ibu pahami dari tulisan ini. Jadi kita mendengar saja, jadi siap mendengarkan bahwa dari yang dibaca ternyata pemahaman orang lain itu malah seperti kita dugakan sebelumnya. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya pernah membuat kalimat yang dipahami di luar yang saya dugakan ketika dibaca oleh siswa SD kelas 4 dan dia sudah bisa membaca. Saya membuat kalimat seperti ini, saya memegang teguh janji. Saya tanyakan kepada siswa SD itu, apakah paham kalimat ini? Dia menjawab, kalau seperti itu berarti harus ada gambar tangan katanya, karena kalau yang namanya memegang itu ada tangan. Kemudian saya menarik kesimpulan, kalimat yang kedua, saya menarik kesimpulan berdasarkan tulisan. Nah, yang dipahami oleh siswa SD itu tersebut adalah, jadi saya menarik kertas dengan menggunakan tangan, baru membuat kesimpulan. Itulah Bapak Ibu, bagaimana keterbacaan ini menjadi penting sehingga bisa menentukan menjadi juara atau tidak. Ya, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tips bagaimana kita membuat artefak atau bahan-bahan kalau kita ingin membuat best practice dari apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, yang melalui tulisan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu senang menulis, buat saja catatan. Catatannya boleh di buku, boleh di HP, boleh di laptop, boleh di blog. Silakan saja Bapak Ibu tulis setiap kali Bapak Ibu mengajar. Seperti itu. Kemudian artefak mengajarnya yang berikutnya adalah dengan menggunakan foto Bapak Ibu. Bisa misalnya sebelum ini, karena ini sekarang masa pandemi, berarti untuk foto mungkin dipikirkan bagaimana kita mendapatkan artefak berupa foto dari siswa. Ini contoh yang saya berikan ini sebelum masa pandemi. Jadi ini ada siswa di kelas Bapak Ibu. Nah, artefak yang kedua itu untuk bahan best practice kita berupa foto. Yang ketiga adalah berupa suara Bapak Ibu. Saya sering sekali mereka saya lakukan karena saya khawatir lupa, jadi saya rekam saja. Kalau menulis ada kelemahan, yaitu perlu perlu waktu dan kadang-kadang ragu-ragu ini sebetulnya betul-betul menyampaikan gagasan yang ingin saya sampaikan atau malah melenceng gitu. Jadi akhirnya saya merekam. Saya menawarkan kepada Bapak Ibu kalau mau merekam vocaro.com. Vocaro.com itu adalah tempat penyimpanan merekam suara, tetapi tidak disimpan di HP kita. Jadi ada di cloud storage. Jadi seberapa banyak pun Bapak Ibu merekam, itu kita hanya memiliki linknya saja. Jadi di mana kita butuhkan itu kita bisa ambil. Sama dengan begini, Bapak Ibu membuat video, kalau disimpan di HP kita atau di laptop kita, itu akan penuh HP kita atau video kita dengan bergiga-gigabyte dari video yang kita buat. Nah, untuk itu maka seperti video yang sudah Bapak Ibu kenal biasanya disimpan di YouTube. Nah, kalau untuk suara itu nama penyimpanannya vocaro.com. Jadi coba saja Bapak Ibu nanti masuk ke www.vocaro.com, dicoba nanti ada gambar seperti ini dan langsung Bapak Ibu rekam. Jangan lupa untuk copy linknya. Jadi di mana Bapak Ibu butuh rekaman itu tinggal
Bapak Ibu kunjungi. Jadi tidak memenuhi HP Bapak Ibu. Ini sekadar teknis dari berdasarkan apa yang saya lakukan sehingga best practice-nya itu nanti lengkap datanya ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jika ada kesempatan silahkan dibuatkan video, dibuat dalam bentuk video. Biasanya saya hanya memakai HP, kemudian nanti saya simpan di YouTube, tapi jangan lupa untuk memberikan data Bapak Ibu, kelas, tanggal, dan materi apa. Karena semakin banyak video yang kita unggah, kadang-kadang kita lupa ini materi yang mana, yang tanggal berapa. Itu salah satu, bukan salah satu, itu langkah pertama untuk kita bahan membuat best practice kalau menjadi juara. Mungkin ada anggapan, oh ternyata repot sekali ya untuk bisa menulis best practice. Sebetulnya tidak repot Bapak Ibu, ini hanya bagian dari keseharian kita, hanya bedanya sekarang apa yang Bapak Ibu lakukan itu didokumentasikan. Karena selama ini sudah menjadi hal yang dipahami bersama bahwa guru di Indonesia itu mengajarnya hebat-hebat, tetapi kurang dalam hal mendokumentasikan kegiatannya. Nah, ini adalah bagaimana kita mendokumentasikan kegiatan mengajar kita dengan berbagai cara. Boleh dalam bentuk tulisan, dalam bentuk foto, dalam bentuk rekaman suara atau MP3, atau dalam bentuk video atau MP4. Silakan Bapak Ibu memilih yang mana saja. Selanjutnya, saya contohkan Bapak Ibu bagaimana kalau Bapak Ibu menulis sesuai dengan mengajar. Ini contoh saya menulis di jurnal Bapak Ibu. Di jurnal misalnya hari Jumat, jam sekian saya melakukan ini, jam 7 dan seterusnya. Nah ini akan menjadi bahan utama saya ketika nanti akan membuat best practice. Itu dilaksanakannya tanggal berapa, ketika saya mengajar untuk siswa dengan mudah nanti mengajarkannya, membuatnya menggunakan infografis dengan berbahan timeline. Itu bisa menjadi best practice yang mempercepat siswa menguasai bagaimana membuat biografi misalnya. Itu jadi best practice yang akan menolong tidak hanya pelajaran bahasa Inggris saja, tapi hampir ke semua pelajaran, di mana kalau ingin membuat biografi, timeline itu amat sangat menolong. Nah ini saya memiliki datanya seperti ini. Jadi ini contoh jika Bapak Ibu menulis dalam bentuk jurnal. Ya, kalau dalam bentuk jurnal berarti seperti ini, Bapak Ibu membuat kolom, kapan kegiatannya, jam berapa, dan karena ini catatan jurnal mengajar ya Bapak Ibu ya, jadi seperti ini tampilannya. Atau tulisannya dalam bentuk yang lain, saya membuatnya dalam bentuk newsletter Bapak Ibu. Newsletter ini ada di Microsoft Word. Jika Bapak Ibu mau menulis dalam bentuk newsletter, tinggal diklik ke dokumen. Kalau Bapak Ibu kan kalau mau membuat tulisan di Microsoft Word itu selalu kliknya ke yang blank, yang kosong ya, tidak ada tampilannya. Sebetulnya di dalam Microsoft Word itu disediakan banyak template Bapak Ibu. Salah satunya adalah template untuk newsletter. Jadi seolah-olah kalau kita menuliskan kegiatan kita sehari-hari ditulis dalam bentuk newsletter, itu sudah menjadi buku yang bagus Bapak Ibu, sudah tinggal cetak saja. Nah ini membantu kita untuk membuat best practice nantinya, sehingga kita tahu, oh pada hari kedua saya mengajar, ini yang saya lakukan, dan ini misalnya saya mulai mengajar dengan membuat MOU. Nanti kita bisa berbagi bagaimana manfaat MOU bagi mempertahankan semangat siswa belajar selama 1 semester misalnya seperti itu. Ini bahannya yang ini Bapak Ibu, yang pada pukul 7.15 saya mengajar dengan menggunakan MOU. Jadi cara yang kedua kalau bentuk tulisan adalah menggunakan newsletter di dokumen Word. Kalau yang pertama tadi Word, tetapi dalam bentuk kolom dengan menggunakan jurnal namanya. Atau jika Bapak Ibu ingin menulisnya di blog, buatlah blog. Kalau Bapak Ibu blognya tidak mau dibaca oleh orang lain, silahkan disetting saja private. Jadi yang membacanya cuma Bapak Ibu saja. Tapi kalau Bapak Ibu tidak setting private blognya, maka itu orang lain bisa baca. Tetapi kalau blog kita tidak populer, Bapak Ibu jarang sekali orang yang bisa nyasar ke blog kita, gitu ya. Ini blog saya menggunakan blognya Teacher Badria. Nah, saya biasa menuliskan apa yang saya dapatkan terkait dengan mengajar, kemudian saya tulis di blog dengan tulis cepat. Misalnya kemarin saya mengikuti
masuk kelas teman saya yang sedang mengajar, bagaimana dia mengajar dengan menggunakan Google Meet, dan saya mencoba menganalisis apa yang dia lakukan sehingga nanti saya mendapatkan manfaat atau best practice. Oh, ternyata kalau mau menggunakan Google Meet, hal yang saya perhatikan dari sudut siswa adalah ini, sehingga nanti menjadi best practice untuk orang lain. Cara yang ketiga itu ya tadi ya Bapak Ibu, dengan menggunakan blog. Kalau Bapak Ibu mau menulis menggunakan catatan di buku juga silahkan, hanya kelemahan dari buku itu agak ribet Bapak Ibu. Kalau lupa berarti kan, kalau lupa dibawa ketinggalan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu merasa itu lebih nyaman ya silahkan saja. Yang biasa saya lakukan itu 3 Bapak Ibu ya, di laptop, tetapi tidak selamanya. Yang paling sering saya lakukan itu di HP Bapak Ibu. Saya gunakan di HP, kemudian saya install di HP-nya itu Microsoft Word, sehingga saya bisa menulisnya di HP, kemudian nanti bisa saya share ke blog saya. Seperti itu cara praktisnya. Kemudian, yang berikutnya Bapak Ibu, kalau sudah punya artefak, kita harus melakukan refleksi mengajar sebelum menulis ke best practice-nya. Apa yang kita harus melihat misalnya gini, dari kita mengajar, kita lihat dari segi nilai. Kemudian, apakah dari hasil penilaian tersebut memang siswa itu terlihat peningkatannya atau malah menurun. Kemudian ketika menilai, Bapak Ibu jangan lupa menilai mengajar kita sendiri itu ketika kita melakukan refleksi. Kemudian pikirkan juga rancangan mengajar Bapak Ibu, apakah rancangan mengajarnya sudah bagus atau tidak. Kemudian Bapak Ibu lihat hasil produk siswa, apakah karena saya mengajar bahasa, produk siswa itu yang saya kaji yaitu tulisan dan berbicara. Nanti Bapak Ibu untuk kajian terhadap refleksi yang Bapak Ibu mengajar, silahkan sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu pegang. Kalau ini yang saya lakukan karena saya mengajar bahasa, maka saya fokuskan untuk yang ini hanya di menulis dan biasa. Nah, refleksi itu Bapak Ibu bentuknya dalam bentuk evaluasi diri. Jadi kita menilai mengajar kita sendiri. Misalnya, ketika saya selesai mengajar yang bentuknya yaitu misalnya caption, maka saya lihat bahwa siswa itu 90% menguasai kompetensi yang diberikan. Kemudian saya memikirkan prioritas apa yang harus saya fokuskan ketika pelajaran ini digeser ke daring dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan refleksi yang nanti akan mengubah kita menjadi orang yang inovatif Bapak Ibu. Atau kreatif, karena kondisinya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi refleksi inilah yang menjadi pijakan ketika kita merasa atau harus mengubah cara kita mengajar. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan taat template? Ketika kita akan mengikuti lomba best practice, biasanya setiap penyelenggara itu mengeluarkan template-nya sendiri, atau template itu struktur penulisannya Bapak Ibu, ikuti itu. Ada yang menyampaikan struktur penulisannya secara eksplisit, dalam arti bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini, bab 4 ini, misalnya kalau ada 4 bab. Ada juga yang tidak secara eksplisit, cukup dengan mengatakan harus ada ini misalnya. Nah, Bapak Ibu harus sensitif dan harus cerdik ketika melihat petunjuk pembuatan best practice yang tidak disampaikan secara eksplisit. Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita mau menulis, ingat petunjuk itulah yang jadi patokan. Jadi jangan memikirkan gini, oh kalau gaya saya itu, kalau nulis best practice itu begini. Jadi dalam hal ini untuk sementara, kalau untuk lomba Bapak Ibu harus menanggalkan style kita dulu. Karena kita harus taat ke yang memberikan panduan lomba itu sendiri. Kecuali kalau Bapak Ibu mau membuat best practice hanya untuk menabung. Tabungan misalnya gini, saya melakukan sebuah kegiatan dan ternyata bagus, itu saya buatkan best practice-nya, itu jadi tabungan namanya. Biasanya saya membuat tabungan best practice Bapak Ibu. Jadi ketika ada lomba tinggal diubah sesuai dengan yang diminta oleh panitia. Nah, kalau untuk yang menabung, silakan style Bapak Ibu dimasukkan ke situ. Tapi kalau untuk lomba, ikuti apa yang diminta oleh panitia. Kemudian yang menjadi patokan utama kita kalau mau membuat best practice ketika lomba itu satu-satunya yaitu template yang diberikan oleh panitia. Kemudian Bapak Ibu ketika kita akan membuat best practice, tetap kita itu kadang-kadang dimintai videonya, dimintai fotonya atau catatan atau bukti fisiknya.
Dan untuk pelajaran tertentu yang di luar bahasa biasanya suka ada misalnya prototipnya. Pengalaman ini saya peroleh ketika saya mengikuti lomba dari Astra Bapak Ibu kemarin ya. Jadi ternyata untuk pelajaran yang menggunakan yang non bahasa ada yang membuat prototip. Jadi dimintai prototipnya seperti apa, terutama yang di SMK seperti itu. Jadi ada prototip yang harus dibuat. Nah, Bapak Ibu juga kalau memang ini dibutuhkan ketika Bapak Ibu membuat prototip, jadi jangan dihilangkan prototipnya, disimpan saja dulu, nanti ketika akan diikutkan ke lomba sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana bahwa saya menanggalkan style saya karena saya ingin menjadi juara di lomba yang sedang saya ikuti. Lomba yang saya ikuti yang terakhir ini Bapak Ibu baru beberapa minggu lalu ya diumumkannya, yaitu saya mengikuti lomba dari Astra Bapak Ibu kerjasama dengan Kemendikbud untuk lomba inovasi dan karya guru, lomba inovasi karya guru dan rumah belajar kalau tidak salah R-nya ya di tahun 2020 ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama saya mengirimkan karya best practice saya ala style saya karena pada waktu itu tidak tahu, saya hanya membaca pengumuman di Instagram kalau tidak salah, kemudian saya kirim. Setelah itu kurang lebih 4 bulan ada pemberitahuannya seperti ini Bapak Ibu muncul di email saya. Selamat kepada 95 finalis dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan rumah belajar. Ada 95 orang finalis Bapak Ibu. Pesertanya ada 5.855 pendaftar. Jadi semuanya mereka mengirimkan best practice dengan gaya mereka sendiri. Tetapi bagi yang para finalis, patokan yang kita peroleh hanya ini Bapak Ibu kalimatnya. Pada tahap 2 kali ini, peserta diharuskan membuat presentasi akhir yang berisikan antara lain latar belakang, ide inovasi, kebermanfaatan, perencanaan, implementasi, hambatan, dan solusi. Inilah best practice yang harus kita sajikan Bapak Ibu. Kan ini tidak disebutkan ya, tidak eksplisit mana bab 1, mana bab 2, mana bab 3. Nah dalam hal ini kita harus sensitif ketika mengubah ini ke dalam bentuk best practice-nya Bapak Ibu ya. Nah, saya beritahukan bagaimana bahwa kalau kita mengikuti lomba, kita itu harus siap dengan waktu yang disediakan oleh panitia yang begitu pendek Bapak Ibu. Jadi dari pengumuman ke presentasi itu kurang lebih hanya diberi waktu sekitar 5 hari, dan itu harus membuat best practice, harus membuat PowerPoint, harus membuat prototip bagi yang memiliki prototip, seperti itu. Nah kalau untuk juara Bapak Ibu mentalnya harus siap harus siap melawan kemalasan, karena ketika sudah menjadi finalis itu artinya ada satu langkah yang berat yang harus kita lalui yang menuntut kita itu kerja ekstra Bapak Ibu, mulai menulis lagi, kemudian membuat presentasi dan membuat video dan seterusnya. Nah sekarang bagaimana cara membuat best practice-nya itu sendiri. Nah ini Bapak Ibu ada spesifikasi dari panitia, seperti ini spesifikasinya. Tidak disebutkan bahwa ada bab 1, ada bab 2 atau tidak. Seperti ini. Nah, nanti ikuti saja Bapak Ibu logika menulis karya ilmiah yang umum. Biasanya sebuah karya tulis, karena best practice itu juga termasuk karya tulis, maka kita harus bisa mengasosiasikan. Misalnya begini, latar belakang, berarti itu ada di bagian 1 di pendahuluan. Boleh disebutnya bab 1 atau di bagian pendahuluan. Berarti latar belakang ini ada di bagian awal. Kemudian ide inovasi, kebermanfaatan, perencanaan, implementasi, dan hambatan itu disimpan di bab 2 Bapak Ibu. Nanti saya sendiri menambahkan bab 3-nya yaitu kesimpulan dan saran. Nah, contoh yang lain Bapak Ibu, ini bagaimana saya mengubah dari petunjuk panitia ke dalam template atau struktur. Ini lomba yang menjadi juara 1 di Simposium Guru di tahun 2016 Bapak Ibu. Ini saya juara 1 dan ini struktur yang saya tulis. Jadi di pendahuluan saya menggunakan pendekatan
Yang terbaru, Kak. Oke, iya terima kasih. Nah ini mengubah dari panitia ke dalam struktur. Berarti Bapak Ibu bisa lihat ya, untuk penulisannya ini mohon maaf nomornya loncat ya. Ada pendahuluan, di pendahuluan saya membuat ini, kemudian bagian 2 itu di sini ada gagasan yang kita buatnya, dan yang bagian 3 hasil dan analisis, dan yang keempat simpulan dan saran. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu kita tidak bisa mematok bahwa misalnya best practice itu harus 3 bab atau best practice itu 4 bab. Tidak bisa begitu Bapak Ibu, tergantung kepada panitia saja. Nah, untuk yang penulisan yang di Simposium Guru ini yang 2016, saya membuatnya malah 4 bab untuk best practice dengan jumlah halaman sekitar 15 kalau tidak salah. Ya, dengan patokan seperti ini. Sementara untuk lomba best practice di Guru Berprestasi ini Bapak Ibu ininya petunjuk yang saya terima dari panitia sudah sangat rinci. Misalnya pendahuluan itu hanya 3 halaman, isinya ini. Bab 2-nya hanya 6 halaman, isinya ini. Bab 3 kesimpulan dan rekomendasi jumlah halamannya ini dan isinya ini. Berarti ini ada sebanyak 11 halaman best practice-nya untuk menyampaikan apa yang telah kita lakukan yang bisa dijadikan standar dan dapat diduplikasi oleh guru lain sehingga bisa mencapai kemampuan siswa secara optimal. Nah, jadi Bapak Ibu patokan utamanya adalah tetap ke template. Nanti bagaimana dari template ini kita ubah ke dalam tulisan itu nanti akan lari ke ketika menulis memang style kita muncul, tetapi kalau untuk ke struktur atau template itu jangan maksudnya gini, kurangi kurangi keinginan Bapak Ibu untuk menambah gitu. Tapi ikuti saja itu gitu. Karena itu sudah jadi patokan dasar yang diberikan oleh panitia. Biasanya ada panitia yang sangat ketat Bapak Ibu. Kalau tidak memenuhi template yang diberikan itu langsung dicoret, langsung tidak diperiksa, ada yang seperti itu. Jadi amat sangat penting kalau mengikuti lomba yang bentuknya minta best practice taat pada struktur yang diberikan oleh panitia. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu bagaimana kemarin saya menulis best practice untuk di Astra. Pada bagian awalnya, walaupun di petunjuk tidak disebutkan ada cover, tetapi kita membuat cover Bapak Ibu. Untuk cover bermacam-macam Bapak Ibu ya, karena Astra ini saya melihatnya bukan dari yang kaku seperti di Kemendikbud, seperti Lomba Guru Berprestasi atau yang lainnya, maka saya covernya membuat seperti ini. Tapi syarat Bapak Ibu di cover itu, syarat cover ya, kalau untuk mau jadi juara, 1, harus ada judul inovasinya apa. Itu harus ada judulnya. Yang kedua harus ada nama kita. Dan ketiga ada afiliasi kita. Afiliasi itu tempat kita mengajar. Itu minimum 3 poin yang harus ada di bagian judul. Kenapa harus ada? Karena jika tidak ada halaman cover, Bapak Ibu, sebagus apapun isi dari best practice kita itu tidak ketahuan judulnya apa gitu. Karena judul itu ada di bagian cover Bapak Ibu. Ya, ada 3 poin yang wajib ada. Kemudian setelah berikutnya, walaupun panitia tidak meminta Bapak Ibu, kalau ingin jadi juara, buatlah surat pernyataan keaslian karya Bapak Ibu. Nah, surat pernyataan keaslian karya ini seperti ini bentuknya. Biasanya kalau ikut lomba best practice di Kemendikbud, surat pernyataan keaslian karya itu selalu dimintai pembubuhan tanda tangannya itu dengan materai Bapak Ibu, dengan materai 6.000. Tapi waktu saya mengikuti ke Astra, saya tidak membubuhkan tanda tangannya di atas materai dan itu diterima. Yang penting Bapak Ibu harus membuat surat pernyataan keaslian karya seperti ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan sampelnya, nanti bisa saya kirimkan ke Ibu Us ya, karena Bu Us itu sudah ada nomor HP saya nanti ya. Kemudian nah Bapak Ibu secara konten daftar isi inilah yang muncul dari yang tadi kan di Astra mintanya tidak seperti ini kan Bapak Ibu ya, tidak ada bab 1, bab 2, bab 3 tidak ada. Tetapi ketika dituangkan menjadi best practice maka menjadi ada daftar isinya seperti ini. Ini yang saya tulis Bapak Ibu. Ini yang dari panitia itu kan hanya meminta ini saja Bapak Ibu ya, latar belakang. Saya tambahkan tujuan dan manfaat, tetapi itu tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya, hanya 1 halaman ya.
Kemudian bab 2 itu kan dia meminta inovasi apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini saya urutkan ide inovasinya apa. Yang A, B, C, D, E ini adalah persis dari yang dikeluarkan oleh panitia Bapak Ibu. Persis seperti ini. Jadi A, B, C, D, E-nya. Yang bab 3, kesimpulan dan saran, itu saya yang membuat sendiri Bapak Ibu. Karena tidak mungkin sebuah karya tidak ada kesimpulan dan saran. Maka saya tambahkan, kemudian saya masukkan daftar pustaka karena ada di latar belakang itu saya mengutip perkataan ahli mengenai bahwa literasi itu penting gitu. Itu tidak menggunakan perkataan saya sendiri, tapi saya mengambil perkataan ahli, maka ada daftar pustaka. Kemudian saya menambahkan foto rangkaian ini yang menjadi langkah-langkah menulis 100 buku dalam 40 hari ini dalam bentuk foto. Nah, disinilah kenapa perlunya artefak itu tadi Bapak Ibu, artefak foto. Jadi kegiatan ini saya lakukan sebelum masa pandemi. Berarti kalau saya tidak memiliki artefak, Bapak Ibu, saya tidak bisa mengikuti lomba. Nah, jadi untuk mengikuti lomba best practice itu ya syaratnya yaitu tadi harus melakukan mengajar, memiliki artefaknya, baru kita mengikuti lomba seperti itu. Nah, berikutnya kita Bapak Ibu lihat ke kata pengantar. Jadi setelah cover, ikuti daftar isi, cover, surat pernyataan, daftar isi, dan ikuti dengan kata pengantar. Walaupun panitia tidak meminta ada kata pengantar, tetapi kita gunakan professional judgment kita, kan kita sudah terbiasa Bapak Ibu ya dengan karya tulis, berarti otomatis kita masukkan kata pengantar. Jangan lupa di kata pengantarnya, jangan berbicara kemana-mana Bapak Ibu. Di kata pengantar itu hanya ada 4 poin ya syaratnya. Pertama ada tulisan kata pengantarnya, itu ya. Paragraf 1 itu isinya harus ucapan puji syukur pada Tuhan, itu paragraf 1. Di paragraf 2 itu tuliskan inti dari best practice itu tentang apa, itu paragraf 2. Paragraf 3 manfaat dari best practice, itu paragraf 3. Paragraf 4 ucapan terima kasih kepada siapa, gitu. Itu 4 poin inti yang harus Bapak Ibu tulis di bagian kata pengantar, gitu ya. Jadi yang pertama tadi ucapan puji syukur dan seterusnya itu biasa ya Bapak Ibu, pembuka. Mohon maaf, my husband please stop talking. Yang kedua, Bapak Ibu menyebutkan inti apa yang Bapak Ibu, misalnya inovasinya apa, itu ditulis di paragraf 2. Paragraf 3-nya manfaatnya apa, paragraf 4 ucapan terima kasih. Kecuali kalau ucapan terima kasihnya Bapak Ibu dipindah ya di halaman tersendiri, tapi itu merepotkan. Saya sarankan digabungkan saja. Itu untuk menulis di kata pengantar. Nah, sekarang di pendahuluan Bapak Ibu. Ada ada obrolan, ada diskusi hangat mengenai best practice itu, katanya karena best practice itu adalah pengalaman terbaik yang dialami oleh guru, itu tidak harus berbasis daftar pustaka. Ada juga yang mengatakan karena best practice itu ditulis mengikuti aturan ilmiah, maka harus ada daftar pustaka. Nah, dalam hal ini, saya pribadi lebih sering menggunakan, kalau di bagian pendahuluan Bapak Ibu ya, saya lebih sering mengutip perkataan ahli untuk menunjukkan bahwa kita memahami wilayah yang sedang akan kita bahas. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya tetap saya ada daftar pustakanya nanti di akhir. Jadi di latar belakang itu berdasarkan beberapa kali saya mengikuti lomba dan terus menang Bapak Ibu, alhamdulillah. Itu di latar belakang saya memasukkan perkataan ahli. Tidak banyak itu. Jadi perkataan ahli itu hanya ada di pendahuluannya aja. Hanya ada di pendahuluan saja Bapak Ibu, karena bagian kedua dan ketiganya kan itu menuliskan apa yang kita lakukan. Nah, di bagian pendahuluan kita lihat judul yang saya ajukan adalah menulis 100 buku dalam 40 hari, itu judul best practice-nya. Nah, ini saya memasukkan perkataan ahli, kenapa saya membidik menulis 100 buku itu penting dengan alasan literasi ini bagian penting dalam kehidupan. Kata siapa penting? Yang mengatakan penting itu ahli Bapak Ibu ya. Yang pertama kata ini, yang kedua kata ini, dan ketiga kata ini. Ini menunjukkan bahwa kita itu bagian dari lingkungan akademik yang akan berbicara best practice secara akademik. Seperti itu. Kemudian
Di latar belakang Bapak Ibu hanya ada 2 bagian penting Bapak Ibu ya. Yang pertama, yang di paragraf 1 yang saya lakukan karena tidak banyak Bapak Ibu, kalau untuk latar belakang saya menulisnya hanya sekitar 1,5 halaman, tidak pernah lebih dari 3 halaman. Paling banyak itu hanya 2 halaman. Nah, yang penting ditulis latar belakang. Di paragraf 1, tuliskan kondisi ideal dari yang sedang Bapak Ibu kaji. Misalnya, Bapak Ibu ingin menyampaikan bahwa misalnya penggunaan benda nyata atau realia dalam mengajar untuk anak SD itu amat sangat penting. Misalnya, kalau menyebutkan angka 10, itu harus ada 10 barang. Nah, itu di bab 1, di bagian paragraf 1 sebutkan pentingnya keberadaan realia atau benda nyata. Itu kata ahli itu apa? Itu di bab 1, bukan di bab 1, di paragraf 1 dituliskannya Bapak Ibu. Nanti di paragraf keduanya Bapak Ibu tuliskan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu seperti apa. Paragraf ketiganya tuliskan tambahan penjelas mengenai kondisi yang Bapak Ibu hadapi di sekolah. Kalau saya kan membicarakan mengenai literasi ya Bapak Ibu. Literasi itu penting, itu saya tulis di paragraf 1. Di paragraf 2-nya, di sekolah itu seperti ini. Di bab 3-nya, tetapi kondisi di sekolah saya itu tidak seperti itu. Alasannya begini, maka di paragraf berikutnya, Bapak Ibu, di paragraf akhirnya, ini paragraf yang ketiga Bapak Ibu ya, seperti yang dikatakan ini, tapi tidak kejadian, ini di paragraf 3, dan di paragraf akhirnya, berikan solusi Bapak Ibu. Antara 4 sampai 5 paragraf. Ya, tetapi paragrafnya harus padat Bapak Ibu, kondens ya bahasa Inggrisnya. Padat, singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak usah kemana-mana gitu, bicaranya cukup 5 paragraf, dan itu kurang lebih ya menjadi 1 halaman, lebih sedikit ya Bapak Ibu. Itu yang ada di latar belakang. Nah, ini contohnya. Nah, ketika kita mau mengajukan solusi, karena ada gap Bapak Ibu ya, ada faktanya siswanya seperti ini, siswanya itu di SMA 2 itu literasi itu tidak berjalan Bapak Ibu, tidak berjalan dengan alasan para siswa itu kalau diberi soal dalam bentuk bacaan mereka itu tidak membaca teksnya, tapi langsung ke soalnya. Itu kan berarti ada bagian yang harus kita perbaiki dalam hal literasi di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan solusinya, yaitu dengan melakukan extensive reading, yaitu membaca di luar jam pelajaran. Kita masuk ke bab 2-nya Bapak Ibu, yang di bab 2 itu saya masuk ke dalam gagasan inovasi itu sendiri. Dari mana inovasi itu berasal, itu tulis sesuai dengan apa yang Bapak Ibu alami. Kalau saya mendapatkannya berdasarkan refleksi, jadi saya tinggal memindahkan dari refleksi ke dalam gagasan inovasi. Kemudian tuliskan juga Bapak Ibu jangan lupa langkah-langkah bagaimana inovasi kita itu diterapkan. Di sini ada 10 langkah Bapak Ibu, tapi saya tidak menuliskan semuanya. Karena yang penting di dalam best practice itu harus jelas gagasannya itu dari mana, kemudian cara-caranya itu seperti apa, itu yang pentingnya ya Bapak Ibu di bab 2 itu. Gagasannya apa, cara melaksanakannya seperti apa, kemudian nanti ketika diimplementasikan ada hambatan atau ada masalah atau tidak, itu Bapak Ibu tulis berdasarkan apa yang Bapak Ibu alami, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu menuliskan secara jujur. Jadi yang paling penting Bapak Ibu di dalam best practice itu bukan menyampaikan sesuatu yang bagus semua, tidak Bapak Ibu, tapi secara jujur kita sampaikan apa yang kita alami. Misalnya kelebihannya kalau menggunakan teknik ini, misalnya menulis 100 buku dalam 40 hari ini, kelebihannya adalah misalnya siswa mengalami menulis yang sampai ke produk, sampai ke diterbitkan misalnya. Kelemahannya adalah siswa itu tidak semuanya ikut serta dengan alasan enggan menulis. Bahkan misalnya kelemahan yang paling kentara adalah guru tidak mau ikut serta. Itu kita tuliskan secara jujur berdasarkan apa yang kita alami. Jadi saya mewanti-wanti kepada Bapak Ibu, jangan sekali-kali menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang Bapak Ibu alami. Karena best practice itu harus jelas hambatannya apa dan solusinya seperti apa, sehingga ketika orang lain menerapkan yang Bapak Ibu lakukan, itu hasilnya tidak terlalu jauh
Karena gini, syarat dari sebuah best practice yang bagus itu adalah ketika diduplikasi oleh orang lain, hasilnya tidak terlalu jauh dengan yang ditirunya gitu. Kalau misalnya dia melakukan duplikasi ternyata hasilnya jelek sekali, berarti ada yang salah dengan best practice itu, mungkin dibagus-baguskan atau penyampaiannya tidak rinci seperti apa yang telah dilakukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan Bapak Ibu. Jadi di kesimpulan ini kita tuliskan apa yang jadi keberhasilan pada saat kita melakukan best practice itu sendiri, kemudian berikanlah saran. Dan ketika membuat saran Bapak Ibu, sampaikanlah saran yang membuat orang lain yang menduplikasi apa yang kita lakukan itu bisa melakukannya. Misalnya begini, bagaimana menulis 100 buku dalam 40 hari ini sehingga sekolah menghasilkan ada 1000 buku untuk membaca, itu tidak bisa dilaksanakan jika sekolah itu tidak menyediakan ruang dan lahan untuk itu misalnya. Maka saran itu harus realistis, tidak mengada-ada ya Bapak Ibu ya. Nah, itu rangkaian mengubah dari artefak yang kita miliki ke dalam bentuk best practice tulisan. Untuk best practice yang ini Bapak Ibu saya menghabiskan sebanyak 18 halaman itu plus dengan foto. Kalau untuk tulisannya sendiri hanya sekitar 15 halaman. Jadi rata-rata dari apa yang pernah saya alami ketika mengikuti lomba-lomba yang berbasis best practice itu, paling sedikit best practice itu sekitar 8 halaman. Dan yang paling banyak yang pernah saya tulis itu sebanyak 18 halaman. Di forum ilmiah guru saya pernah mengikuti best practice juga Bapak Ibu, itu jumlah halamannya 17. Jadi berbeda-beda sesuai dengan permintaan dari panitia saja. Nah ini Bapak Ibu lampiran yang tadi saya sebutkan tapi tidak saya tuliskan semuanya. Itu how-nya Bapak Ibu ya, bagaimana cara menulis best practice-nya. Sekarang kalau kita sudah menulis best practice, misalnya Bapak Ibu rajin menabung, menuliskan best practice sesuai dengan style Bapak Ibu. Misalnya pendahuluannya sudah ada, kemudian manfaatnya sudah ada, langkah-langkahnya sudah ada, kesimpulannya sudah ada, foto-fotonya sudah Bapak Ibu simpan. Nah sekarang tinggal kapan sih best practice kita itu akan berguna dan bermanfaat dan memberikan kita pengakuan secara profesional bahwa kita itu guru yang inovatif misalnya. Nah, yang saya lakukan biasanya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki grup, boleh WhatsApp, boleh Telegram atau Facebook atau yang lain, manfaatkan itu. Kadang-kadang di grup itu suka ada pengumuman, misalnya ada lomba apa, nah itu silahkan diikuti Bapak Ibu. Ketika mengikuti lomba, Bapak Ibu jangan terlalu bersemangat untuk menang. Tetapi begini, saya akan mengikuti lomba karena saya ingin mengukur posisi diri saya berada di mana gitu. Jadi kalau tidak menang berarti posisi kita itu masuk ke dalam kelompok rata-rata. Tapi kalau misalnya menang berarti kita itu posisinya menjadi kelompok yang di atas, karena baik guru atau siswa kelompoknya ada 3 Bapak Ibu, kelompok atas, kelompok di tengah, dan kelompok bawah. Kalau misalnya tulisan kita ketika diikutkan ke sebuah lomba dan tidak menang, berarti kita masuk ke dalam kelompok yang rata-rata atau bawah, gitu ya. Dan kalau masuk berarti kita ada pada kelompok atas. Nah, selain dari memanfaatkan jejaring, baik dari WhatsApp atau Instagram atau Facebook atau Telegram, bisa juga Bapak Ibu search di Google Bapak Ibu. Misalnya gini, ada nggak lomba best practice untuk guru misalnya? Ini saya tadi malam saya coba search. Ternyata ada lomba best practice untuk guru Bapak Ibu di di tahun 2020 ini. Nah ini silakan Bapak Ibu nanti bisa ikut dari P4TK di Kemdikbud itu ada pendaftaran seleksi best practice guru untuk tahun 2020. Nah, berarti Bapak Ibu yang sudah menabung, yang sudah punya artefaknya ada, artefaknya boleh dalam bentuk video, dalam bentuk foto, atau apa saja, atau hasil karya siswa, tinggal Bapak Ibu susunkan, Bapak Ibu ikut ke sini, Bapak Ibu buka linknya, nanti diperhatikan dianya meminta apa, setelah itu Bapak Ibu ikut, sesuai dengan template-nya. Ini banyak sekali lomba-lomba yang dikeluarkan di tahun 2020 Bapak Ibu. Jadi,
misalnya Bapak Ibu ada di Riau misalnya, kemudian ada pengumuman lomba best practice yang dilakukan oleh LPMP Jogja. Jangan ragu-ragu, ikut saja Bapak Ibu. Gitu ya. Jangan nunggu nanti saja saya mau nunggu yang sesama Riau, jangan dulu. Pokoknya kalau untuk mengukur posisi kita, bukan berarti ketika ikut lomba best practice itu saya harus menang. Tidak Bapak Ibu, tidak seperti itu. Tapi saya ingin mengukur diri saya sendiri termasuk kelompok guru yang mana gitu. Apakah kelompok guru yang termasuk di atas atau menengah atau rata-rata atau kelompok yang di bawah. Itu sebagai alat ukur saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah memiliki misalnya panduan seperti tadi kan Bapak Ibu, kalau yang belum pernah melakukan best practice berarti Bapak Ibu langkahnya kembali ke yang awal. Berarti Bapak Ibu mulai dulu. Kalau sekarang Bapak Ibu mengajar, mulai dari mengajar Bapak Ibu ya, mengajar. Sekarang apa yang harus kita lakukan kalau ingin menjadi juara dengan jalannya yaitu menulis best practice. Yang pertama Bapak Ibu kembali ke mengajar. Jadi mengajar Bapak Ibu mulai sekarang disimpan, RPP-nya simpan, instrumen penilaiannya simpan. Hasil siswanya tadi 3 ya, yang amat baik 2, yang kelompok rata-rata 2, yang kelompok bawah 2, Bapak Ibu simpan. Kalau tulisan mungkin di-scan, kalau rekaman siswa masukkan ke Vocaro, kalau dalam bentuk YouTube simpan di YouTube video siswanya, kemudian kita itu jadikan bahan artefak. Nah setelah itu Bapak Ibu masuk ke plan-nya Bapak Ibu searching, apakah ada lomba best practice yang dilakukan di tahun ini. Bapak Ibu, kalau dari apa yang saya alami ketika menulis best practice itu, misalnya ada lombanya di bulan Oktober misalnya Bapak Ibu ya, posisi kita sekarang di September. Menulis best practice itu kalau terus-terusan Bapak Ibu, saya kira seminggu selesai Bapak Ibu. Seminggu selesai. Kenapa seminggu selesai? Yang pertama Bapak Ibu mempelajari dulu petunjuk itu kurang lebih sehari, anggap sehari. Jadi Bapak Ibu buka browsing, lomba itu minta apa, Bapak Ibu download petunjuknya dan lain-lainnya itu 1 hari. Besoknya Bapak Ibu fokus ke template. Nah setelah Bapak Ibu fokus ke template, Bapak Ibu mulai mengakses ke data yang kita miliki. Mau mengambil yang mana dari hasil mengajar Bapak Ibu yang akan diambil. Berarti Bapak Ibu mulai mengisi template. Kan template itu baru kerangka saja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu isi dagingi, berikan daging dengan artefak yang Bapak Ibu miliki. Bab 1-nya Bapak Ibu isi latar belakangnya terus. Itu kurang lebih katakanlah 3 hari Bapak Ibu ya nulisnya. Kemudian di hari keempat, jangan langsung dikirim Bapak Ibu. Minta dulu proofread. Proofread itu minta suami, teman, atau siapa yang membaca untuk mengurangi kesalahan. Misalnya ada typo atau kesalahan multitafsir, itu proofread. Setelah proofread kan dikembalikan Bapak Ibu, berarti itu hari kelima ya, kita ketik ulang. Nah di hari ke-6 baru Bapak Ibu kembali ke laman, itu kan biasanya ada meminta ada surat tugas atau mungkin surat keterangan dari sekolah, gunakan itu hari ke-6 dan ke-7 itu untuk melengkapi syarat-syarat. Di hari ke-7 Bapak Ibu best practice-nya lengkapi mulai dari cover ke surat pernyataan, surat pernyataan keaslian karya, isi daftar isinya, kemudian beri pengantar, lampirkan foto-fotonya, dan itu baru jadi 1 best practice. Baru di hari ke-8 Bapak Ibu itu bisa daftar. Ya, jadi harus ada planningnya Bapak Ibu, jangan begini, saya mau ikut lomba best practice tapi nanti saja. Nah kalau nanti itu biasanya tidak akan jadi Bapak Ibu. Lebih baik mulai saja. Kalau misalnya pendaftaran itu terakhir tanggal 30 Oktober misalnya Bapak Ibu, dibukanya mulai 1 Oktober sampai 30 Oktober. Bapak Ibu jangan mengambil tanggal 30 untuk daftarnya, tapi ambil tanggal ya kalau bisa di awal. Kenapa? Kalau ada kekurangan kita masih ada waktu untuk memperbaiki, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian target Bapak Ibu, target di sini bukan targetnya menjadi juara ya, tapi bukan berarti target jadi juara yang harus kita kejar, tetapi target waktu Bapak Ibu. Kalau best practice itu dimintakan tanggal 30, kita harus mengejar target waktu pengirimannya itu. Kemudian Bapak Ibu harus mencoba mengumpulkan atau collect ya,
kumpulkan best practice yang pernah dibuat oleh orang lain yang pernah jadi juara, minta izin kepadanya untuk dimintakan contoh best practice-nya sehingga Bapak Ibu punya gambaran, oh ternyata best practice yang juara itu seperti ini, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti alur cara penyampaiannya gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan berhenti menulis ya, jangan berhenti menulis, terus menulis best practice-nya. Nanti kalau ada lomba, kembali lagi Bapak Ibu, plan lagi, target lagi. Seperti itu aja terus menerus Bapak Ibu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, jadilah guru yang berbeda. Bapak Ibu, kalau mau jadi guru itu ada 3 pilihan. Yang pertama, be the best, be number one, atau be different. Kalau mau jadi be the best, atau jadi yang terbaik itu agak sulit Bapak Ibu, karena di Indonesia ini banyak sekali guru-guru yang guru-guru terbaik provinsinya, dari sekolahnya sudah sangat banyak. Jadi untuk mengalahkannya itu sangat sulit. Saya tidak sanggup menjadi guru yang be the best. Kalau be number one, Bapak Ibu, kalau mau jadi guru be number one juga susah kan, kita harus mengalahkan yang nomor-nomor berikutnya. Tuh. Tapi kalau untuk menjadi guru yang menjadi guru yang berbeda itu amat sangat mudah Bapak Ibu. Be different itu dimulai dengan kalau kita mengajar, kita memiliki artefaknya. Kalau mau menjadi artefak itu mau dijadikan best practice yang jadi juara, kita memiliki 5 ini. Mengajar, kemudian kita rancang mau seperti apa, target waktu lombanya kapan, kemudian kita mencari contoh-contoh best practice yang sudah jadi, baru kita kirim dan mengikuti lomba. Nah, modal untuk menjadi juara itu Bapak Ibu ternyata sudah kita miliki, yaitu terus-terus berkarya. Selama kita mengajar, selama itu pula kita itu berkarya sebetulnya. Jadi untuk menjadi juara, untuk menjadi best practice yang menjadi juara itu ternyata modalnya sudah ada pada Bapak Ibu. Tinggal sekarang merapikannya saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menginspirasi dan memotivasi Bapak Ibu untuk menjadi juara melalui menulis best practice. Demikian, saya kembalikan lagi kepada Ibu Us ya. Iya. Terima kasih Bu Badria. Iya, sama-sama Ibu. Ini suaranya tidak ada ya? Iya. Iya, suaranya Ibu belum ada ya? Oh iya, mungkin Assalamualaikum. Ada trouble ya, ada trouble, nggak apa-apa. Ya, ada trouble sebentar ya Bu. Iya, baik. Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, silakan ditulis di sini ya, di chat boleh, atau chatnya kliknya ke everyone ya, ke semua orang. Barangkali ada pertanyaan yang sama, sehingga saya bisa mengantisipasi sambil menunggu Ibu Us ya. Trouble-nya selesai ya. Bu Badria. Ya, Bu. Bu Laila Purnama. Bu Laila Purnama. Pemaparannya luar biasa. Saya bahkan juga mencatat tadi apa yang Ibu sampaikan. Ada banyak sekali yang menarik, dan dari catatan kecil ini diantaranya tadi ada mengapa kita harus menulis best practice, kemudian apa itu bedanya best practice dan good practice begitu ya, kemudian bagaimana yang panjang lebar tadi disampaikan syarat-syarat menjadi best practice 2 belibet. Baiklah, mungkin dari peserta semuanya ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, boleh melalui chat atau bisa menanyakan langsung. Bu Ripana.
dulu ya. Ini ada Ibu dari Masnur ya. Sudah ada Bu Rasini itu angkat tangan. Oh iya, Oh baik. iya. Mau yang mana dulu? Yang angkat tangan dulu Ibu Rasini. Ya, silahkan. Bu Rasini mau dibacakan atau langsung saja, Bu? Mana nih, Pak? Bentar ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bu Ras, silahkan. Ya, ini mengenai karir Ya, feedback ya. Ya, silahkan Ibu, dilanjutkan. Assalamualaikum. Ini mengenai suara gimana suaranya? Kok bisa spuring? Karya ilmiah. Ya. Pakai chat aja lah ya, Bu ya. Kayaknya ada gangguan nih. Ya boleh, Bu. Nanti dibacakan. Baik. Di chat aja lagi, Bu. Lanjut yang lain aja. Iya. Bapak ini ada gangguan sinyal sedikit. Kok spuring terus? Maaf ya, Bu. Iya. Oke. Minta izin tanya Ibu Novianti ya. Pertanyaannya, apakah best practice bisa dijadikan PTK? Agak manis. Ada mana? Yang pertama ya, Ibu Novinya boleh buka unmute. Nah, kok Bu Rasini mohon dimutkan. Oke, terima kasih. Yang pertama, Ibu Novi, apakah best practice bisa dijadikan PTK, Bu? Jawabannya begini, tata cara penulisan best practice berbeda dengan tata cara penulisan PTK. Jika artefak yang Ibu Novi miliki selengkap yang tadi saya sebutkan, mulai dari RPP-nya, kemudian mengajarnya, foto dan segala macamnya, itu lengkap, ketika bisa dijadikan PTK, bisa, dengan catatan kalau mau dijadikan PTK harus ada siklusnya, karena best practice dengan PTK itu berbeda secara penyajian. Kalau best practice diambil yang terbaiknya saja, misalnya begini, saya mengajar dengan menggunakan lagu sebagai media untuk siswa menguasai grammar. Mengajarnya itu sebanyak 8 pertemuan. Kalau dijadikan PTK, maka saya harus menyajikan siklus 1 dulu bahwa mengajarkan grammar itu tidak keberhasilannya tidak begitu baik. Kemudian saya mengajarkan yang siklus kedua dengan menggunakan lagu sehingga siswa dapat menguasai grammar dengan baik. Nah, itu perbedaan dari best practice ketika mau dijadikan PTK. Jadi bisa saja Ibu Novi dari best practice kalau mau dijadikan PTK dengan catatan kalau mau jadi PTK harus taat pada aturan penulisan PTK. Salah satu cirinya adalah ada siklus. Berikutnya, Bu Us, mau dibacakan apa saya saja yang baca? Boleh, silahkan kalau Ibu. Oke, yang kedua. Pertanyaan dari Bapak apa Ibu Mas Nur? Bapak Mas Nur ya. Mas Nur Lalang ya. Apa bisa di-share salah satu karya best practice Ibu yang luar biasa? Terima kasih. Ini nanti akan saya sharekan di, kan ada grup Telegram ya kalau tidak salah. Ya, ada di grup Telegram. Oke, baik. Nanti saya akan bergabung atau saya minta digabungkan ke grup Telegramnya. Nanti lewat grup Telegram saya akan kirimkan contoh 2 best practice saya, misalnya yang kemarin yang di Astra dengan yang juara 1 simposium nasional. Itu nanti saya kirimkan 2 ya yang tadi saya tunjukkan supaya Bapak Mas Nur atau yang lainnya bisa memiliki contoh ya. Kemudian Ibu Retno Irna, bagaimana cara agar bisa tetap fokus atau tidak malas ketika menulis karya ilmiah?
Jawabannya mungkin ini sifatnya jadi lari ke personal Bapak Ibu ya. Dari apa yang saya alami, supaya menulisnya itu tidak malas itu harus punya target Bapak Ibu. Kalau saya menulis itu punya target, misalnya kalau untuk kenaikan pangkat, saya harus selesai misalnya dalam 1 tahun, saya harus menghasilkan 1 jurnal yang ber-ISSN. Dalam 1 tahun saya harus bisa presentasi internasional 1 kali. Dalam 1 tahun saya harus mengikuti lomba 1 kali. Jadi itu nanti akan menolong untuk pengembangan diri saya sehingga bisa naik pangkat dalam waktu yang amat sangat singkat. Karena Bapak Ibu, jika Bapak Ibu yang ingin naik pangkat, saya termasuk tidak mengalami kesulitan kenaikan pangkat karena saya terus-menerus menulis dengan tidak malas karena saya punya target. Sekarang saya sudah golongan 4C Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengikuti saya, nanti kita diskusi di grup ya, caranya seperti apa. Jadi saya tidak malas karena saya punya target. Itu mungkin Bu Retno jawabannya ya. Kemudian selamat datang Ibu Yusrawati dari SD Negeri Junangka. Silakan mengisi absen. Pertanyaannya hanya itu saja ya, tidak ada lagi pertanyaan. Ibu Bagaimana? Ibu Ris tadi, Ibu Ras ini pertanyaannya mungkin bisa ditulis ya. Ya silakan Bu Rasini ditulis di chat pertanyaannya apa. Sudah dijawab 2 pertanyaan tadi ya Bu Badriah ya. Tentang bagaimana, yang kedua tadi bagaimana kita tidak malas, tentu saja menentukan target. Kemudian pertanyaan pertama itu adalah apakah best practice bisa dijadikan PPK? Jawabannya adalah bisa, asalkan disesuaikan dengan form dan aturan dalam menulis PPK. Silakan bagi Bapak Ibu semua yang masih ingin bertanya, boleh ditulis, boleh berangkat tangan dan bertanya langsung. Ada Bu? Baik, sudah Briah, mungkin sambil menunggu boleh saya yang bertanya? Boleh. Ya. Kan aja. Iya. Saya tertarik tadi pada salah satu pernyataan Bu bahwa salah satu hal yang mungkin mendukung kualitas dari best practice itu adalah ketika kita siap menerima kritik dan dari orang yang melihat terlebih dahulu sebelum kita Oh, baik. Sudah dikritik. Ini untuk penyajian ya. Oke. Iya. Dari beberapa kali saya mengikuti lomba, Bapak Ibu, memang hal yang menentukan itu adalah ketika presentasi. Yang pertama, kalau mau presentasi kita harus tahu dulu berapa lama waktu yang diberikan, gitu ya. Misalnya kita tahu rata-rata kalau presentasi itu 15 menit presentasi, 10 menit tanya jawab, atau 15 menit presentasi, 15 menit tanya jawab. Ya pertama kita harus pandai dalam ini dulu, mengatur waktu. Kalau kita punya waktu misalnya tadi ada misalnya 20 menit ya, 15 menit untuk presentasi, maka kita atur supaya kitanya tidak kebablasan. Yang pertama di jumlah slide dulu. Slide, kalau menghitung slide begini, kalau saya hitung slide yang pertama dan akhir itu tidak dihitung karena slide pertama itu kan untuk menuliskan nama, identitas ya, dan yang akhir itu kan hanya terima kasih. Jadi menghitung slide itu yang mulai slide 2 ke sana. Itu kalau misalnya 15 menit berarti saya membuat slide-nya sekitar 9. Yang nomor 1 itu kan hanya beberapa detik. Misalnya saya Badriah nomor peserta 35 akan minta izin menyajikan ini gitu. Itu kan tidak 1 menit ya. Nanti 1 slide itu saya perhitungkan sajiannya selama 2 menit. Nanti tinggal ditarik ulur sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang pertama siapkan dulu dari slide gitu. Jumlah slide-nya kalau sekiranya materinya itu amat sangat banyak Bapak Ibu ya, jangan di PowerPoint yang dikirim ke panitia. Jadi nanti disiapkan di tempat yang lain yang nanti dapat kita ambil, dapat kita hyperlink. Misalnya foto-foto kan tidak dimasukkan di situ, nanti hyperlink kan dimasukkan ke situ. Yang kedua, dari apa yang saya lakukan itu latihan Bu. Jadi saya suka latihan dulu, misalnya
beberapa kali saya latihan di depan suami saya atau anak saya dan diminta menjadi peserta. Apakah mereka paham dengan apa yang saya sampaikan atau tidak? Itu di awal-awal. Tapi bagi yang sudah terbiasa mengikuti lomba, mungkin tidak perlu lagi menarik suami atau anak untuk menjadi penonton ya. Bisa misalnya berlatih sendiri saja, berlatih sendiri. Kalau saya ketika berlatih itu menggunakan HP, saya pakai timer, Bu. Jadi saya setting berapa lama saya berbicara, nanti saya ya manfaat dari timer itu yang pertama, saya tahu berapa lama saya menyampaikan materi yang saya sampaikan. Yang kedua, bagian mana yang harus saya kurangi, dan yang ketiga itu apakah penyampaian yang saya itu dapat saya pahami atau tidak. Karena ketika saya menggunakan HP, saya nyalakan timernya, saya juga nyalakan rekamannya, Bu. Jadi saya mendengarkan apa yang sedang saya paparkan sendiri, jadi saya merefleksi sendiri, oh ternyata di bagian ini saya terlalu cepat, di bagian ini ternyata saya tidak jelas, seharusnya malah jelas, ini malah tidak gitu. Jadi saya sekarang, kalau dulu-dulu saya meminta suami atau teman untuk menjadi penonton saya. Tetapi karena kesini sering saya mengikuti lombanya, jadi saya menggunakan saya sendiri sebagai alat untuk menolong saya untuk mengkurasi sendiri gitu. Oh ini kurang ini, dia terlalu lama, di bagian ini PowerPoint-nya bisa dibuang, di bagian ini perlu ditambah. Dan yang ketiga, ketika mengikuti lomba jangan terbebani untuk saya harus juara itu, Bu. Kalau saya tidak ikut saja karena ini bagian dari proses gitu. Kalau bagian dari proses ya ikuti saja tanpa harus memikirkan apakah saya jadi juara atau tidak, seperti itu. Mohon izin saya tutup jendela ya. Oh ya, terima kasih Bu. Jadi intinya dan ya gitu intinya ya, Bu. tetap latihan walaupun kadang jadi lucu gitu ya. Kemudian ada juga trik, Bu. Kalau trik sekarang kan kalau lomba itu menggunakan ini ya, menggunakan online ya. Jadi triknya Ibu harus bisa membuat layar itu terbagi dua, Bu. Jadi yang satu layar untuk presentasi, yang satu layar buat presentasi, yang satu layarnya untuk catatan. Jadi tidak kelihatan kita membaca, padahal kita baca, Bu. Itu trik. Nanti kursus khusus aja ya. Bagaimana membuat layar itu jadi dua. Jadi sebetulnya kita membaca, Bu. Jadi slide ini ngomongnya ini gitu, slide ini ngomongnya ini. Kalau khawatir lupa, karena kadang-kadang sudah hafal tapi jadi blank gitu. Nah, untuk menghindari itu, saya menggunakan split screen namanya. Jadi tampilannya jadi dua, Bu. Ada tampilan untuk saya seperti sekarang saya split screen. Jadi saya bisa melihat Zoom, tapi saya juga bisa melihat apa yang ada di HP saya, catatan saya gitu, seperti itu. Itu juga bisa seperti itu, Bu. Ya. Boleh dibagi tipsnya itu gimana, Bu, caranya? Nanti gini, bagaimana ya? Jadi Ibu buka dulu Zoom, coba. Zoom-nya nanti klik ke more-nya, nanti klik exit full screen, gitu, klik ke more, klik exit full screen, nanti jadi kecil kan? Nah, nanti di halaman yang lainnya, misalnya Ibu mau buat catatan di dokumen ya, di dokumennya itu Ibu klik di atas, nanti ada gambar buku 2, itu klik di situ, jadi gambarnya kecil juga. Jadi bisa dua layarnya, seperti itu. Terima kasih, Bu. Nanti saya buatkan ininya, nanti saya rekamkan, dibuat rekamannya, seperti apa. Oke, terus Bu, ya bermanfaat sekali ya. itu. Kalau misalnya mau itu ya, caranya itu seperti itu. Jadi kitanya nyontek sebetulnya ya. Nyontek yang tidak ketahuan ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Badriah. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Masih cukup banyak waktu kita, baru jam 15:02. Kita akan terus berada di acara ini hingga pukul 15:30. Silahkan, banyak sekali materi menarik yang dibahas oleh Ibu Badriah tadi. Mungkin saya ulang sambil menanti pertanyaan dari teman-teman. Di antara syarat menjadikan best practice kita menjadi best practice juara itu harus memenuhi 4 kriteria. Pertama, kita harus mengajar. Kedua, kita harus melakukan refleksi. Keempat, harus memperhitungkan keterbacaan karya. Demikian. Silakan, mungkin Bu Nur Laila Purnama ingin bertanya. Ya, Ibu moderator,
Ya. Ini ada yang japri ke saya. Ya. Dia ingin menanyakan kalau mengenai unsur-unsur yang harus ada pada best practice tadi sudah dijelaskan mungkin ya. Cuman ada satu pertanyaan lagi. Ya. Ya. Ada satu pertanyaan lagi, Bu narasumber. Satu lagi apa? Iya, ini. Apa saja lampiran yang dibutuhkan? Maksudnya lampiran yang dibutuhkan. Kalau ini sepertinya berhubungan dengan ini ya, penyelenggara kompetisinya mungkin ya. Iya. Silakan Ibu narasumber. Oke. Atau Ibu moderator dulu untuk diuraikan. Ya, terima kasih. Untuk saya sudah kirimkan best practice yang kemarin yang di Astra. Bapak Ibu lihat di chat, saya sudah kirimkan filenya, silakan di-download, sudah ada di sana. Nah, ini sudah ada ya. Silakan dilihat. Kemudian pertanyaan yang tadi ya, apa yang masuk ke dalam lampiran? Kalau untuk lomba yang pertama, yang menjadi lampiran itu adalah biasanya foto Bapak Ibu ya. Foto-foto yang menunjukkan rangkaian kegiatan ketika kita melakukan best practice. Fokus kalau foto, syarat ya untuk foto. Satu, jika itu aktivitas kelas, sesekali gurunya harus ada fotonya juga. Jadi ada foto guru ketika di dalam kelas. Jadi jangan begini hanya fokus ke siswanya saja. Karena itu bisa disangka bukan Bapak Ibu yang melakukannya, tetapi guru lain diambil fotonya. Jadi sesekali ketika Bapak Ibu mengambil foto mengajar, kita juga sebagai gurunya ada di salah satu foto. Jadi ada foto gurunya. Kedua, kalau misalnya siswa saya itu kan bajunya ganti-ganti Bapak Ibu ya. Senin itu baju putih abu, Selasa pakai batik, hari Rabu pakai baju Sunda dan seterusnya. Nah, itu kan akan kalau saya mengajar itu seminggu 1 kali. Jadi kalau misalnya di foto pertama gambar saya dengan siswa yang memakai baju putih abu. Tetapi di foto yang kedua, saya mengupload siswa bajunya memakai baju daerah. Berarti saya itu mengajarnya tidak di satu kelas yang sama. Hari Senin itu kan putih abu, Rabu itu baju daerah. Jadi Bapak Ibu gunakan logika ketika Bapak Ibu mengunggah foto. Jadi kalau Ibu menyebutkan jadwal mengajarnya hari Senin, berarti Bapak Ibunya harus baju hari Senin dan siswanya juga baju hari Senin. Karena saya pernah mengalami ditanyai secara mendetil mengenai keaslian Bapak Ibu, originalitas pelaksanaan di kelas. Dari mana mereka tahu? Ternyata katanya mengambil dari foto. Kenapa di sini siswanya memakai baju putih abu, tetapi di foto yang lain dia memakai baju daerah? Apakah Ibu mengajar dalam seminggu 2 kali atau beda kelas katanya? Karena sampelnya disebutkan hanya 1 kelas. Nah itu mungkin bagian dari masukan ya, yang ketika kita mau memasukkan di lampiran berbentuk foto. Lampiran yang kedua, jika diminta, Bapak Ibu memberikan hasil dari kuesioner. Kalau mau memberikan kuesioner, jangan dikirimkan semua kuesionernya, tetapi kuesionernya yang sudah yang sudah dianalisis Bapak Ibu. Misalnya kuesionernya ada 20. Jadi Bapak Ibu masukkan yang sudah dianalisisnya saja, jangan memasukkan ke 20, misalnya 30 siswanya. Jadi masukkan 30 kuesionernya bukan, tapi masukkan yang sudah dianalisisnya kalau misalnya meminta kuesioner. Kalau dia meminta RPP, tinggal dimasukkan saja RPP-nya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk lampiran yang umum yang pernah saya ikuti, biasanya foto yang paling sering saya lampirkan. Gitu. Kalau untuk yang lain seperti RPP itu jarang. Tapi untuk siap-siap selama Bapak Ibu mengumpulkan data dalam bentuk tadi, ya itu tidak ada masalah. Yang paling umum adalah foto. Ibu tidak bisa dibuka linknya ya? Kenapa? Mungkin apakah file yang saya kirim itu final menulis 100 buku itu bisa dibuka atau tidak Bapak Ibu? Sudah bisa di-download atau belum? Di saya bisa, nanti biar bisa. saya kirim. Oh, berarti kalau bisa berarti mungkin sinyal ya. Kalau tidak bisa, berarti nanti saya kirimkan lagi di Telegram. Dan kalau mau diskusi mungkin boleh saya dimasukkan di Telegram, nanti saya menunggu diundang itu ya.
Oh, materinya sebentar. Saya buatkan dulu ya. Saya ubah dulu ke dalam bentuk PDF karena kalau dalam bentuk PowerPoint dia terlalu besar ininya filenya, megabyte-nya. Saya buatkan dulu ya, sebentar ya. Baik, silahkan Bu. Apapun yang diminta akan saya berikan. Yang penting Bapak Ibu terus berkarya ya. Terima kasih Bu Badriah. Iya, begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang hebat itu harus bisa menghebatkan orang lain Bapak Ibu. Jadi kalau orang hebat itu cirinya bisa menghebatkan orang lain. Jadi jangan khawatir apa yang Bapak Ibu lakukan itu nanti diduplikasi, dicontek atau tidak Bapak Ibu, karena setiap orang itu punya gaya dan membawa nasibnya masing-masing. Jadi jangan khawatir kalau karya saya diambil itu tidak apa-apa, silahkan aja. Misalnya diganti namanya ya silahkan saja karena nanti akan kembali kepada orang itu sendiri Bapak Ibu, bagaimana cara dia berkarya, bagaimana cara dia menunjukkan dirinya itu melalui melalui cara dia menyampaikan ikut lomba atau dan seterusnya itu masing-masing punya cara sendiri-sendiri lah intinya ya seperti itu. Sebentar saya unggahkan dulu tadi filenya. Tadi ya intinya Bapak Ibu jangan lupa kalau mau jadi orang besar harus bisa membesarkan orang lain. Jangan khawatir teman-teman kita itu menjadi saingan, jangan, karena setiap orang itu membawa memiliki keberuntungannya masing-masing. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Oh, saya dikasih tidak apa-apa. Misalnya ternyata gagasannya dari saya, kemudian dia ubah, tidak apa-apa, berarti Bapak Ibu kehadirannya mampu memberikan kontribusi sedikit kepada orang itu. Artinya kan kehadiran Bapak Ibu ada gunanya ya kalau begitu. Seperti itu. Masih dalam posisi sedang kirim PowerPoint-nya agak besar ya, nah sudah masuk, itu silakan bisa di-download, sudah. Kalau mau minta apa-apa silahkan akan saya berikan Bapak Ibu, saya bersedia berbagi karena kita ini sama-sama sedang memajukan Indonesia. Indonesia ini akan maju kalau Badriah itu ada tidak hanya satu tapi ada jutaan Badriah yang ada di mana-mana gitu. Jadi jangan khawatir ya, Bapak Ibu boleh menjadi Badriah yang lain. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu khawatir karena saya akan berkompetisi, tidak usah. Seperti itu ya, Bu. Maaf belum ada materinya. Sudah materinya tadi ya Bapak Ibu dikirim. Kemudian di share di grup kembali. Apa ada grup Telegram? Nanti mungkin untuk yang Bu Novi menanyakan apa ada grup Telegram, nanti mungkin bisa Bu Novi bisa menghubungi panitia ya. Kemudian bagaimana penulisan sistematika best practice untuk kenaikan pangkat. Nah, ini Bapak Ibu, khusus kalau untuk kenaikan pangkat, best practice itu tidak bisa, kalau best practice sendiri ya, dijadikan untuk kenaikan pangkat itu tidak bisa Bapak Ibu, kecuali best practice-nya itu Bapak Ibu tulis, kemudian Bapak Ibu ajukan ke dalam sebuah jurnal dan dipublikasikan oleh jurnal. Nah, itu baru bisa dijadikan untuk kenaikan pangkat. Cara penulisannya berarti mengikuti ke sistematika pengaturan yang dikeluarkan oleh jurnal tersebut, tetapi isinya best practice. Saya waktu naik ke 4C kemarin menuliskan satu best practice saya, yaitu penggunaan lagu untuk peningkatan penguasaan grammar bahasa Inggris. Itu penulisannya, gagasannya dari itu Bapak Ibu, dari best practice, tapi saya tulis sesuai dengan sistematika di jurnal. Yang pertama adalah latar belakang, introduction ya, pendahuluan, kemudian ada research question-nya, ada pertanyaan research question-nya, kemudian ada sedikit teori, ikuti dengan langkah-langkahnya dan hasil. Jadi penulisannya sesuai dengan pengaturan yang dikeluarkan oleh jurnal tersebut. Jadi kalau hanya best practice saja, walaupun itu juara, Bapak Ibu, diajukan untuk naik pangkat itu pasti ditolak. Kenapa? Karena yang diminta itu kalau untuk kenaikan pangkat, karya tulis yang sudah dipublikasikan, bukan karya tulis yang diikut sertakan pada lomba. Walaupun juara satu tetap tidak akan dihitung, karena syaratnya untuk kenaikan pangkat itu karya tulis yang sudah dipublikasikan. Publikasi itu banyak Bapak Ibu ya, boleh di jurnal, boleh dalam bentuk buku, boleh di majalah, boleh di koran. Itu proceeding juga bisa Bu? Iya. Kadang-kadang kan bisa proceeding juga dari... Di proceeding juga boleh ya, proceeding juga boleh, itu silakan saja, yang penting ada publikasinya gitu. Tapi kalau misalnya saya juara nih best practice-nya saya ajukan,
kemudian ada surat keterangan bahwa itu juara dan saya lampirkan sertifikatnya, itu tidak dihitung Bapak Ibu, karena itu tidak termasuk ke dalam publikasi untuk karya tulis guru, tidak termasuk. Ya, tetap harus mengikuti standar Permenekpan nomor 16 itu tahun 2009 ya, aturannya seperti itu. Kemudian apalagi ya pertanyaannya? Oh, tidak ada ya? Bu, izin nih, ada satu wapri dari Bapak. Baik. Ada pertanyaan dari WA. Assalamualaikum, mau tanya, apakah masa pandemi ini bisa kita buat best practice, contohnya menggunakan Zoom atau Google Classroom dan lain-lain? Dari Bapak Pendris, SMAN 2, 13 Foto Kampar, Bu. Baik. Pak Hendrik, walaupun masa pandemi justru sekarang kesempatan bagi Bapak dan guru-guru lainnya untuk berlomba-lomba membuat best practice, karena satu ya Bapak Ibu, sekarang ada lomba penulisan best practice yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Bapak Ibu silahkan diikuti, itu dengan patokan dilakukan selama masa pandemi. Bagaimana kita menulis best practice dalam masa pandemi? Jangan ngambil yang umum Pak Henry, misalnya Pak Fendri ya, maaf kalau saya salah menyebutkan nama. Kalau misalnya hanya menuliskan penggunaan Zoom untuk menggunakan Zoom untuk pembinaan sikap peserta didik, itu terlalu umum, gitu ya. Jadi jangan mengambil yang general seperti itu, tapi ambil yang khas, yang unik, yang berbeda, sehingga membuat panitia itu tertarik dengan best practice-nya Bapak Ibu. Misalnya jangan Zoom melulu, tetapi misalnya penggunaan Zoom tetapi dilampiri dengan Bapak Ibu pernah menggunakan Google Meet atau tidak? Google Meet untuk tatap mukanya. Karena saya tidak menggunakan Zoom ya ketika tatap muka dengan siswa saya, tapi saya menggunakan Google Meet. Nah, saya menggunakan gini, misalnya adds-on Meet attendance untuk meningkatkan kedekatan antara guru dengan siswa dan siswa-siswa. Jadi jalinan sosial di dalam masa pandemi dengan menggunakan add-on Google Meet. Itu yang saya buat misalnya. Jadi kalau mau membuat karya jangan yang terlalu umum. Itu syaratnya ya, supaya bisa menang gitu ya. Tetapi kalau mau menuliskan best practice hanya untuk catatan saja, untuk nabung, tidak apa-apa, silahkan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan dapat diduplikasi oleh orang lain, itu silahkan ditulis. Tapi kalau untuk lomba harus memiliki ciri keunikan, jadi ada yang sedikit berbeda dari hal yang biasa gitu. Seperti ini misalnya, saya ketika menggunakan daring dengan siswa saya dengan menggunakan medianya itu WhatsApp. Ya. Kalau WhatsApp kan bisa menggunakan satu voice note, kedua bisa menggunakan speech to text, yang ketiga bisa memasukkan gambar, yang keempat bisa memasukkan video misalnya. Tetapi saya memberikan sedikit yang agak berbeda, yaitu kombinasi tatap muka virtual dengan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menjangkau siswa yang berkebutuhan khusus, misalnya seperti itu. Nanti kita definisikan siswa berkebutuhan khusus itu adalah siswa yang pembelajar yang lambat, Pak Ibu. Karena di sekolah saya memiliki siswa-siswa yang ketika dijelaskan itu dijelaskan secara tulisan dia tidak paham, tetapi kalau dijelaskan secara lisan yaitu misalnya. Jadi kalau untuk lomba ini ya fokusnya kalau untuk lomba harus punya keunikan. Kalau untuk kenaikan pangkat best practice-nya itu disimpan saja dulu Bapak Ibu Bapak Ibu simpan, berarti penulisannya nanti menggunakan siklus-siklus. Misalnya asalnya menggunakan Zoom yang biasa saja. Kemudian kalau untuk kenaikan pangkat seperti itu. Jadi ada kan selama ini kita tidak pernah memanfaatkan chat itu untuk alat interaksi dengan ya, hanya untuk nanya dan seterusnya. Sebetulnya di Zoom itu Bapak Ibu bisa kita melakukan game atau apa tapi disimpannya di chat. Seperti tadi ada yang meminta saya simpan di chat seperti itu. Nah, jadi ada keunikan tersendiri, ada adds-on namanya, ada tambahan yang membuat aplikasi yang dasar itu menjadi lebih
berguna, lebih efektif dalam mencapai kompetensi tertentu. Itu mungkin yang bisa saya yang saya bisa berikan sebagai saran gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Masih ada pertanyaan dari Pak Teguh. Sepertinya Pak Teguh angkat tangan. Ya, Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Bu, silakan Pak salam. Teguh. Terima kasih Ibu Badria, saya Iya. tertarik sekali dengan paparan Ibu. Ada satu yang ingin saya tanyakan Ibu, Ya. pada saat presentasi, gimana kiatnya Ibu supaya kita bisa menarik perhatian juri atau peserta presentasi Ibu? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama gini dulu. Yang pertama, ketika saya mengikuti lomba, saya tidak pernah menggunakan presentasi menggunakan Microsoft. PowerPoint itu ada di Microsoft Bapak Ibu ya, yang PowerPoint itu. Iya. Saya tidak pernah menggunakan itu Bapak Ibu, karena itu basic sifatnya. Nah, untuk kekayaan, Bapak Ibu bisa menggunakan lihat Bapak Ibu PowerPoint yang saya berikan yang tadi, yang itu tidak menggunakan PowerPoint yang saya ambil dari Microsoft, tapi saya ambil dari PPT template yang free. Jadi Bapak Ibu masuk ke Google, nanti kata kuncinya PPT free download. Pilih di situ, atau nanti saya kirimkan template. Ini contoh ya, saya kirimkan template untuk Bapak Ibu bisa melakukan presentasi. Tampilannya bagus. Ini saya kirimkan nih, contohnya yang working from home. Working from home itu namanya template PowerPoint, itu ada di Google, Bapak Ibu banyak sekali pilihannya. Itu gunakan itu, ini contohnya ya satu. Kalau kurang banyak nanti saya kirimkan lagi. Nah, jadi kalau untuk lomba Bapak Ibu, saya sarankan tidak menggunakan PPT yang disediakan di Microsoft. Itu cara yang ke satu. Cara yang kedua, ini baru tampilan ya Pak ya, Pak Teguh ya. Iya, Yang kedua, iya, Bu. boleh mengambil dari Canva. Bapak pernah masuk ke Canva? Ini namanya Pernah Ibu. Canva. Nah, Canva, nanti Bapak masuk ke Canva, Bapak login, lihat di grup, sudah azan asar ya. Nah, Bapak masuk ke Canva, nanti login, Bapak daftar, itu gratis Pak. Nah, nanti di Canva itu pilih PowerPoint. Nah, nanti di sana banyak pilihan PowerPoint yang seperti apa Bapak? Seperti orang profesional gitu hasilnya, tidak seperti PPT yang dibuat di Microsoft. Kalau Microsoft kan repot Pak ya, mau hurufnya begini susah, itu repot sekali. Tapi kalau di Canva itu sudah diatur, tinggal otak-atik sedikit saja gitu. Atau kalau Bapak enggan otak-atik, kan itu harus online Pak. Kelemahan dari Canva itu membuatnya harus online. Tapi kalau yang template, Bapak lihat di chat Pak Teguh itu bisa dibuat secara offline. Tinggal yang dibutuhkan Bapak tambahkan, yang tidak dibutuhkan Bapak buang. Contohnya lihat ke PPT yang tadi saya sudah buat kirim ke Bapak. Yang di chat itu saya menggunakan PT template-nya itu butterfly seperti itu. Kalau Bapak Ibu perlu banyak contoh PPT template-nya, nanti saya kirimkan. Atau sekarang juga bisa saya kirimkan beberapa supaya Bapak Ibu bisa bermain dengan tampilan dulu. Yang kedua Pak Teguh, kalau mau untuk lomba jangan terlalu banyak PT-nya. Jadi kita hitung ada bagian pembuka, itu kan bagian pertama dulu ya, halaman awal harus nama, judul, sekolah minimal gitu. Itu yang di halaman pertama, dan halaman akhir biasakan ada ucapan terima kasih, plus kalau ada moto, gunakan moto atau hal-hal yang mendukung kita itu sedang ikut lomba apa gitu. Itu di situ dimasukkan di halaman akhir. Baru yang bagian isi Pak, di bagian isinya kalau bisa Bapak menggunakan animasi, itu Bapak tinggal tambahkan animasi. Misalnya halamannya sebetulnya satu, tetapi terlihat seperti bertumpuk-tumpuk, itu berarti menggunakan animasi. Nah, animasi itu bisa Bapak Ibu buat gunakan template yang ada. Nanti baru ditambahkan animasinya Pak. Itu dari supaya PPT-nya menarik. Oh, ini contoh PPT-nya belum masuk ya? Kalau di sini sudah masuk, kalau dari saya sudah ada centang. Baik, bisa dikirim lewat grup juga Bu ya? Apa saya kirim ke siapa ya?
Udah masuk, Bu. semuanya. Nanti sudah ada ya. Kalau ini saya undang aja di grup Instagramnya. Maaf Bu, mungkin Ibu kirim ke seseorang. Ini kirim to everyone. To everyone online shopping PowerPoint. Medical health ada nggak? Coba dilihat di atas. Saya juga tidak menemukannya. Kalau begitu nanti saya kirim mungkin tidak bisa ya karena besar. Mungkin nanti saya kirimkan di Instagram ya. Tapi Bu Us minta bantuan saya diundang di Instagramnya dan apa nama Instagramnya nanti saya diberitahu ya. Sudah bisa Bu. Sudah bisa di apa tadi PPT-nya. Saya sudah dapat. Sudah ada. Sudah. Oh sudah ada Pak Teguh malah bisa ya. Iya. Badriah, Iya baik. gimana Pak Teguh? Pak Teguh ini dari Depok ya Pak? Dari Bekasi, Bu. Oh dari Bekasi. Dari Bekasi, Bu. Iya. Iya. Baik. Halo baik. Pak Teguh. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jawabannya, Bu. Iya. Bu, Ya, Bu. Pak Teguh. Iya, Kalau Bu. tidak salah, Bapak yang dari Bekasi yang kemarin presentasi tentang tata surya itu ya? Betul, Ibu. Ibu kenal saya? Ya, masih ada. Halo. Ya, beliau juga ini Bu, para peserta simposium nasional. Oh, luar biasa Pak Teguh. Senang sekali bisa Sama-sama, ketemu. Nanti kita bisa apa ya? Kita masuk ke Telegram nanti kita sama-sama berbagi nanti di sana. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Nanti Pak Teguh siap jadi narasumber. Mungkin Bu Us karena waktunya sudah azan asar ya, mungkin saya kembalikan ke Bu Us sepenuhnya, tetapi sebelumnya saya minta izin untuk menutup dulu ya. Bapak Silakan. Ibu, terima kasih atas keikutsertaannya dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Inhil Gemilang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada tim Inhil Gemilang memberikan saya waktu untuk berbagi. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagi dan Bapak Ibu bisa memperoleh inspirasi terus berkarya. Insya Allah kita akan teruskan komunikasi kita melalui Instagram atau mungkin WhatsApp. Dan saya minta izin untuk digabungkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf jika ada perkataan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali Bu Badriah yang sudah berbagi hal yang sangat bermanfaat bagi kami peserta webinar Inhil Gemilang ini. Hari ini yang telah tersampaikan oleh Ibu tadi mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Ibu dan menjadi bekal buat kami untuk bisa mempraktis best practice ke depan yang nantinya salah satunya juga menjadi juara. Kalau perlu semuanya menjadi juara. Harus semuanya. Setidaknya juara di hati anak didik kita. Salah satu hal yang menarik dari penyajian Ibu tadi, saya terkesan dengan pernyataan Ibu bahwa jangan takut karya kita itu dijiplak oleh orang lain, karena setiap orang mungkin memiliki karya yang sama, tapi pasti memiliki ciri yang berbeda dan penyajian yang berbeda. Semakin banyak kita bagi, semakin banyak ditiru orang, insya Allah semuanya akan menjadi lebih banyak buat banyak orang. Ya, betul. Saya simpulkan dari yang telah disampaikan oleh Ibu Badriah tentang webinar pada hari ini tentang syarat best practice untuk menjadi juara itu adalah bahwa best practice itu adalah merupakan salah satu alternatif yang harus diterima oleh khalayak. Kemudian best practice itu harus memiliki keunikan dul dan keunikan ide, karena di sanalah penilaian pertama dari practice itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama harus tetap kita ajarkan terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus memiliki refleksi tentang keberhasilan siswa, keefektifan mengajar, hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kita harus taat template tergantung kepada penyelenggaranya. Kemudian juga kita harus memastikan bahwa karya kita memiliki keterbacaan karya. Dan yang terakhir adalah bahwa tulisan itu merupakan tulisan yang tidak biasa begitu, sehingga nantinya bisa dibukukan. Seperti itu, terima kasih atas partisipasi semua peserta webinar pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh panitia dan terutama terima kasih sekali kepada Ibu Badriah yang telah
menjadi narasumber hebat pada hari ini. Insya Allah semuanya menjadi manfaat buat kami semuanya. Kami rekam dan kami catat, dan insya Allah nantinya akan kami coba untuk melakukannya seperti itu. Baiklah, dari saya moderator sampai di sini dulu membersamai acara ini. Mohon maaf lahir batin kepada Ibu narasumber, Ibu host, panitia, dan juga kepada seluruh peserta jika terdapat salah dan hilaf dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada host kita, Ibu. Allah, alhamdulillah akhirnya kita sampai pula pada penghujung acara ya, Bu moderator, Bu narasumber. Tentunya ilmu yang diberikan oleh Ibu narasumber, Ibu Badriah MPD pada hari ini terkait menulis best practice untuk menjadi juara sangat sekali bermanfaat bagi kita, terlebih lagi bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk mengikuti suatu ajang kompetisi ya terkait best practice ini. Jadi Bapak Ibu peserta webinar Inhil Daring Gemilang pada hari ini, setelah kegiatan kita di Zoom meeting ini, tentunya interaksi kita dengan Ibu narasumber yang luar biasa ini tidak akan terhenti sampai di sini ya. Artinya komunikasi kita akan berlanjut di grup Telegram ya Bapak Ibu. Jadi terkait file yang file-file best practice ataupun materi-materi pada hari ini mungkin akan dibagikan oleh Ibu narasumber di grup Telegram. Baik, terima kasih Ibu Badriah MPD. Semoga sehat selalu, berkah dalam setiap langkah dan usahanya. Banyak sekali hari ini pengalaman dan ilmu yang Ibu bagikan kepada kita ya. Dan juga terima kasih kepada moderator hebat, Ibu atau Kakanda Rifana Usdianti yang telah membersamai Ibu narasumber dan menyampaikan pesan-pesan dari peserta, yaitu berupa pertanyaan dan lain sebagainya. Sampai di sini saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.